berantakan kecilku, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu dunia akan menghakimi. Mutia, ngapain kamu? Mutia, apa-apaan sih kamu? Aku udah gak bisa tinggal di sini lagi. Mut, lu apa-apaan sih? Lu tanya aja sama mama, ngapain dia kan datang ke kantor marah-marah? Kan kamu sendiri yang cerita. Manajer kamu marahin kamu di kantor. Aku bisa handle sendiri, Ma. Aku gak butuh bantuan mama. Kamu butuh mama. Aku dipecat juga gara-gara mama. Udah dong. Kamu itu lulusan farmasi. Juga gak pernah mau kuliah di farmasi. Kamu itu nyasar. Udah mah. Kamu malah kerja sama agen. Kalau misalkan kamu minta baik-baik sama mama, mama kasih kamu pekerjaan yang sesuai dengan kuliah kamu, yang sesuai dengan bidang kamu. Kamu pergi gitu aja, gara-gara masalah sepele ini. Kalau udah nunggu aja kayak gini lah, Kak. Mutia, denger mama. Kamu gak bakal sukses kalau kamu keluar dari rumah ini. Aku bakal sukses. Sukses dari mana? Pakai caraku sendiri. Kak, jangan. Biarin dia pergi. Ntar juga pulang sendiri. Halo? Hai sayang, selamat pagi. Udah dapet info terbaru belum dari Pak Dirut? Belum. Kenapa emangnya? Oke, aku spoiler aja deh kalau gitu. Kenapa? Kamu bakal dapet project besar dari Buana Group. Hah? Apa? Pembebasan lahan. Enggak. Loh, kenapa? Ini Pak Dirut langsung loh yang minta. Ya, kamu ingat aku pernah bilang apa? Kalau kamu mau karir yang tajam dan tinggi di sini, kuncinya cuma satu. Mauan. Oke. Ya, Kalau menurut kamu, aku harus gimana? kalau menurut aku, ambil. Oke, harus mauan kan? Lokasinya di mana? Nanti Pak Dirut langsung yang chat kamu, dikirim alamatnya. Good luck ya sayang. Aku mau infoin kabar gembira ini dulu ke Pak Dirut. Hold dulu. Halo? Sayang? Kenapa? Rul, ini kenapa alamatnya alamat mama ya? Loh, justru karena itu Pak Dirut percaya kalau kamu bisa nanganinya. Nah, gini. Aku udah 3 tahun gak di rumah. Terus aku ujuk-ujuk minta mama buat pindah. Itu kan kayak... Rul. Sayang. Dengerin aku dulu. Dengerin ya. Kamu tahu kan kalau situasi kantor lagi tegang-tegangnya. Semua orang lagi saling sikut buat dapetin best employee. Itu mimpi kamu kan? Sekarang gini. Kalau kamu ambil project ini dan sukses ambil hati Pak Dirut, best employee udah ada di tangan kamu. Ya tapi kan... Hey, kamu ingat kan kata aku apa? Kalau mau karir panjang, itu kuncinya mauan. Aku bakal support kamu dari jauh maupun dekat, oke? Tasya, kalau TMI itu artinya teman mini Indonesia ya, Syah? Iya, Bibi. Bisa juga sih kayak gitu, tapi yang ini maksud tuh artinya too much information. Oh, itu mah Bibi tahu. Pesan untuk si informasi kan? Kok pesan untuk info... TOO, Bibi TOO bukan TO. Bibi nanya yang lain aja deh. Kalau FWB itu apa, Syah? FWB. Tasya. Iya. Tasya, ini kenapa kakak kamu ngirimin mama emot tinju ya? Itu emang dia mau nuju mama? Enggak, Ma, itu bukan emot tinju. Itu tuh maksudnya kayak gini nih. Semangat. Itu tuh kakak lagi nyemangatin mama. Ya kalau mau bilang semangat, kenapa ngetik aja? Kalau kan gini kan mama jadi bingung. Biar gaul, kan lagi keren, Ma, itu. Bibi.
jengukin mama? Itu mah Amal akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan. Jadi Ya ampun, kan bisa video callan gitu loh. Dikira mama gak kangen apa sama cucu sama anak mama? Terus itu si siapa cucu mama? Alfi gimana Alfi? dia sekarang udah sekolah kok mah. Dia sekolahnya di sekolah yang waktu itu aku kasih lihat mama. Biar Alfi bisa tahu hobi dan kesukaan dia. Terus juga Pasti kamu sekolah di tempat pilihan kamu itu kan? Mama kan udah bilang berkali-kali, Alfi itu anak pintar, berbakat, cocoknya sekolah yang di sekolah formal. Kamu ngapain tuh nyekolahin dia di tempat itu? Ngabisin duit. tapi kata Mas Amal, Enggak. Mama itu orang tuanya Amal. Mama tahu Amal itu anak penurut. Kamu pasti kan biang kerok ya? Mama tadi Tasya mau nunjukin Mama sesuatu di situ. Mama, ayo kita Aduh, dulu yuk. Mama masih ngomong sama Taris. Ayo sini dulu bentar. Aduh, tuh kan tadi Tasya mau parah. Maafin mertua kamu ya. Sebagai sesama ibu, kamu pasti ngerti rasanya kalau udah jauh sama anak sendiri, apalagi sama anak laki-laki. Iya, Bi, nggak apa-apa. Makasih ya. Mutia, ya ampun, Mutia. Mutia kan ini? Iya, Bibi apa kabar? Alhamdulillah, Bibi mah selalu sehat. Kamu gimana kabarnya? Makin cantik aja. Bibi kangen banget loh sama kamu. Alhamdulillah sehat, Bi. Mama ada di dalam? Mama ada di dalam. Tadi sih lagi mau makan. Mau Bibi anterin ke dalam? Oh, tapi nggak apa-apa. Aku duluan ya, Bi, masuk. Oh ya udah, Bibi lanjut nyampe dulu ya. Ya, makasih, Bi. Iya. Ma? Mama? Ma? Mama apa kabar? Seperti yang kamu lihat. Tadi aku lihat booking di depan bocor. Udah lama. Belum sempat dibenerin. Kalau visual gimana? Dia tuh hanya Mas Amal sama Kak Tasya katanya udah jarang dulu. Jarang bukan berarti nggak ada kan? Nah, makan dulu sini. Ada pisang tuh. Ambil aja. Dari tetangga depan tadi. Doa dulu makannya. Mau ngomong sama Mama. Kamu butuh berapa? Kok Mama kayak gitu sih? Kamu butuh uang. Kenapa? Kamu kredit utang? Pinjol? Atau apa? Mama kenapa sih? Aku mau butuh pinjam uang atau pinjol. Aku cuma pengen jengukin Mama. Dari dulu keluarga-keluarga Jawa alibinya juga sama. Sosokan mau jengukin mama, ujung-ujungnya minta duit. Pamit. Tasya, ngagetin aja. Ngapain sih kesini? Kakak, demi apa sih lu pulang? Lu pulang? Kok lu nggak ngasih tau gue dulu sih? Mana pulangnya pagi banget lagi, kan gue masih bobo, masih indah. Bosen soalnya ngeliat muka lu mulu. Ih, serius deh. Kenapa pulang ke rumah tiba-tiba? Tadi gue lihat mama kayak sedih gitu sih mukanya, gue nggak ngerti entah kenapa emang lagi sedih atau faktor umur. Tapi bukannya apa nih ya kak? Itu nggak ngapa-ngapain banget kan? Gua pengen Mama. Lu tanya sama dia lah, jangan tanya sama gua. Karena gua kesini cuma buat berkunjung kok. Lo gak kelilit utang kan? Apa-apaan sih?
Gue kesini cuma buat nengokin mama. Gue juga sekalian mau bantu sama buat bujuk mama soal pindahan itu. Lu tahu kan semalam sama seberisik apa di WhatsApp grup soal pindahan. Oke, ini berarti salah gue nih. Oke, gue minta maaf ya. Udah dong, jangan cemberut gitu, harus senyum. Kan lagi ketemu sama adik cantiknya, harus senyum happy-happy. Kata mama lu kelilit utang. Bener itu Mutia? Bukan, sama sini ngobrolnya jangan teriak-teriak. Jawab gue Mutia. Apaan sih? Lu jangan kemakan omongan mama, gue gak kelilit utang. Terus lu ngapain balik ke rumah? Apalagi coba alasannya kalau bukan kelilit utang atau pinjol? Udah. Duduk. Kita ngobrolnya duduk dulu ya. Duduk. Nih, gue bantu lurusin. Jadi, kamu Tia itu pulang ke rumah karena pengen bantuin lo. Dia mau bujukin mama lo, biar pindah ke rumah lo, biar bisa tinggal bareng sama lo. Kayak gitu, oke? Jelas? Paham? Aman kan? Kenapa balik? Nggak jadi bujuk mama? Ya mama nuduh gue enggak. Terus aku dibilang pinjol, kelilit utang. Ya gue daripada hilang kontrol, mending gue balik dulu ke sini. Terus? Terus apa? Ya bujuk mama lah. Gue pikirin deh caranya nanti. Gak gampang tau bujuk mama. Lagi gue udah 3 tahun gak nampakin diri. Ini lo berdua nyobain roti gue. Terus kenyang gue. Kamu nih, cobain dulu. Kak, enak sumpah. Makan. Siapa yang buat? Mama. Nih gue nunjuk lo, gue nunjuk itu gue sendiri yang bikin. Enak ya? Udah cocok buat dijual? Lo tau sendiri kan, gue emang pengen jual roti, gue pengen bikin toko kayak mama. Tapi mama kan pengennya gue masuk kedokteran. Ya lu kalau misalnya punya pilihan, ya lu harus bilang ke mama. Ya udahlah. Udah makan. Enak kan ya? Lautan pecahkan karangku, beritahu aku bagaimana sayangmu sebesar itu. Jadikanku angin tenang yang kukuh menjagamu, selalu beriring tanpa celah selamanya. Aris, kamu nggak apa-apa kan kalau semisal mama tinggal bareng kita? Apa ya mas, kan mama kamu juga mama aku. Lagian itu juga udah satu keluarga kan. Makasih ya, Aris, karena udah mau mengerti. Ya namanya juga keluarga, udah seharusnya saling mengerti. Hai, maaf ya, nunggu lama nih. Kamu Tia lama banget keluar kantornya, keluar kosnya. Bye. Oke, mumpung kita udah ngumpul semua, jadi kita mau bahas tentang soal kepindahan mama. Jadi gimana, Des? Gue udah ngomongin ini sama Taris, jadi biar mama pindah aja ke rumah gue. Terus biar besok si Tasya yang ajak mama ke rumah gue. Jadi biar bilangnya tuh kayak kalian ajak mama makan-makan aja sih. Gue ragu. Kenapa? Kita coba dulu aja. Kalau misal nggak berhasil, mama tetap kekeh nggak mau pindah ke rumah gue. Lu coba bujuk lagi aja ke rumah yang baru. Kita coba dulu aja plan yang ini. Oke deh. Kita udah jarang banget nih kumpul kayak gini. Foto dulu dong, foto dulu. Masih di sini, Mbak. Sini. Ya, foto ya. 1, 2, 3. Yang lain mana? Itu mah udah pada nungguin mama di ruang tamu. Ini kamar kenapa direnovasi? Itu Enggak tahu. Ini kamar direnovasi. Ini dari gudang buat kamar maksudnya? itu buat kamar maksudnya kita ngobrol dulu ke ruang tamu. Buat kamar siapa? Kita ngobrol dulu ke ruang tamu ya ma. Ini kenapa ada foto mama di sini? Gue sebut kamar. Kita ngobrol bareng dulu di ruang tamu ma. Mama kenapa? Mama tanya, kenapa di situ ada foto mama? Emang mama pernah bilang kalau mama setuju untuk pindah ke sini? Mama udah bilang, mama nggak mau. Mama duduk dulu deh. Kita bisa jelasin kok. Mama yang tenang dulu, Ma.
Ayo. Lepas. Kamu capek kan? Jengukin mama habis pulang kerja. Hah? Kamu capek? Kamu udah bosan kan lihat muka mama? Bukan gitu, Ma. Mama ini Taris! kan? Kamu kan? Pasti yang maksa-maksa Ama kan buat mama pindah ke sini kan? Nggak gitu mah. Jawab. Ini nggak ada sangkut pautnya, Ma, sama Taris. Taris, mama tuh dari awal udah was-was sama kamu. Ternyata kejadian juga kan sekarang. Ma, udah ya, Ma. Gak usah bawa Taris lagi. Tahu nggak? Dulu kamu tuh anak baik. Kamu gak pernah kayak gini. Kamu selalu pulang, kamu selalu ingat sama keluarga. Aku udah punya keluarga, Ma. Ma, Mama yang selalu ngajarin aku tanggung jawab sama keluarga. Kenapa sih Mama selalu susah banget dengerin kata-kata aku itu? Mutia, Ya kenapa mah? Udah selesai kan sekolahnya? udah. Boleh tolong panggilin si Amal nggak? Oh, siap. Gue sih, bentar. Mama cuma pengen ngomong aja. Kan Mas Amal. Tasya, Amal, Mutia. Ini barang-barang kalian. Kenangan-kenangan kalian pas masih kecil. Oh, si Nyepa lucu banget. Oh. Maafin Mama ya selama ini. Mama udah bikin kamu sama Tari susah. Kamu harus bolak-balik jemput Mama kesini. Sampai kamu gak ada waktu buat keluarga. Maafin Mama ya. Apa-apa, Ma. Tapi pula yang sering Taris juga aku, Ma. Maaf ya, Ma. Waktu itu aku gak bisa ngertiin perasaan Mama. Tasya, Mama pengen kamu kejar apapun jurusan yang kamu mau nanti di kuliah. Kejar mimpi kamu ya, Nak. Mama kemarin udah nyobain roti hasil buatan kamu. Enak, Nak. Dan juga buat kamu, Mutia. Maafin Mama ya, karena selama ini Mama selalu bikin kamu jalanin hari-hari yang sulit. Maafin Mama ya, Nak. Mah, udah mah. Mama usah minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf, Mah. Mama akan pindah ke rumah yang baru, ke tempat yang kamu pernah bilang ke Mama. Serius, Mah. Udah cukup ya, Mama nyusahin anak-anak Mama. Ini saatnya Mama bikin kalian bahagia. Mama ngomong kayak gitu sih. Mama gak pernah nyusahin kita. Mama yang bantuin kita kalau lagi susah. Ya, pokoknya Mama kalau misalnya udah siap, Mama bilang aja ya. Nanti biar aku yang ngurus semuanya. Mama tinggal bawa diri aja, oke? Ya, anak-anak Mama. Sini sayang. Tadi anak-anak cerita. Katanya kalian udah mau pindah ke rumah yang baru. Ya gimana pun juga saya harus pindah. Kalau saya menetap terus, kasihan mereka. Terus, mercusuar? Saya pengen habisin masa tua saya dan bersantai. Apapun pilihan kamu, itu pasti pilihan yang terbaik. Kita dan bagus. Saya gagal jadi ibu. Kamu nggak perlu memendam begitu dalam. Menurut saya, menjadi seorang ibu itu sama seperti bikin roti. Hari ini enak, besok bisa berantem. Tapi tetap bikin roti kan? Gak berhenti. Gak berhentinya kalau toko rotinya tutup. Taris, Mama mau ngomong sesuatu. Boleh mah, di sini aja. Iya, nggak apa-apa sih. Mama cuma mau bilang ini ada foto si Amal pas masih kecil. Siapa tahu kamu nyimpen. Aku belum pernah lihat foto Mas Amal yang ini deh. Lucu banget. Taris, Mama minta maaf ya.
Selama kamu jadi menantu mama, mama selalu banyak lakuin kesalahan. Apa sih selama ini kesiksa kan jadi menantu mama? Ya, Mama minta maaf ya. enggak mah, gak apa-apa. Taris sebelum mama minta maaf juga udah Taris maafin kok. Gak salah. Amal milih kamu jadi istri. Kamu anak yang baik, nak. Makasih ya. Kamu tuh dicariin sama... kamu tuh ini apa? Masih disimpan aja. Coba sih. Pembebasan lahan. Kamu dia. Mas Amal! Mas Amal, sini dulu, cepetan! Kenapa sih teriak-teriak? Mutia mana? Cari Mutia. Bawa dia ke sini. Lo gila ya Mutia? Kenapa gila? Lo pulang ke rumah dan ngejebak mama buat jabatan lu kan? Lu nggak tahu mama bilang apa ke gua? Mama bilang kalau gua keluar dari rumah, gua nggak bakal jadi apa-apa. Menurut lu siapa yang gila? Kakak kenapa gak cerita ke kita sih? Karena gua tahu kalau gua cerita ke kalian bakal kayak gini. Tapi cara lu salah Mutia, seharusnya nggak kayak gini. Terus gimana coba? Lu jelasin ke gue. Terserah deh lu mau bilang gue gila, mau bilang gue durhaka, terserah. Tapi kalian sebenarnya bersyukur kan ada gue. Bersyukur kan kalian mama akhirnya mau pindah. Itu kan pilihan kalian. Supaya kalian masih dianggap bersih, supaya kalian masih dianggap jadi anak kesayangan mama. Biar cuma gue aja kan yang cuma dianggap aib keluarga gitu kan. Lo ngomong apa sih Mutia? Kenapa jadi ngelebar kemana-mana? Justru lu yang mikir kayak gitu. Apa? Gue mikir apa? Lu tahu gak waktu gue pergi, lu ngapain? Lu cuma bikin WhatsApp grup, Mas. Lu tuh anak laki-laki satu-satunya. Apa lagi sih yang mau masalahin? Apa lagi? Udah kak, lu tuh jangan seakan-akan kayak lu nyesel pergi dari rumah. Itu kan yang lo mau, itu pilihan lo. Lo juga Mas, lega kan pergi dari rumah. Yang tahu gimana sedihnya mama pas kalian berdua pergi tuh gue yang ada di rumah. Gue gak apa-apa kalau harus sedih mama, harus nemenin mama. Gue juga butuh kalian. Gue gak mau ngerasa sendiri. Kok pada diem-dieman? Biasanya rame ngobrolnya. Wah, serius ini Bibi dicuekin. Kalian kenapa? Lagi berantem ya? Daripada kalian diem-dieman, mending kalian dengerin Bibi cerita deh tentang ibu kalian. Kalian tuh tahu gak sih kenapa ibu tuh susah banget diajak pindah? Karena di rumah ini udah penuh kenangan sama kalian. Kenangan sama bapak, kenangan sama kalian waktu kecil. Ibu tuh sayang banget sama kalian. Sampai-sampai dia tuh gak mau ninggalin rumah yang udah penuh sama banyak kenangan. Bibi tuh pernah lihat di Facebook kata-katanya kayak gini. Punya rumah itu gampang asal ada duitnya. Yang gak gampang itu punya rumah dan bisa ngerasain apa itu artinya rumah. Kalian tahu gak arti rumah yang sebenarnya itu apa? Rumah itu tempat ketika kita bisa merasa aman, nyaman, dan berbagi rasa sayang sama orang-orang yang kita cintai. Nah, ibu kalian tuh udah ngerasain itu semua. Dia udah berbagi rasa sayang sama bapak, terus menemani masa kecil kalian dengan penuh kasih sayang. Makanya itu dia susah banget untuk merelakan hal yang emang udah nyaman untuk ibu kalian. Tapi ternyata rasa sayang ibu kalian itu jauh lebih besar. Ibu itu merelakan apapun demi anak-anaknya bahagia.
marahnya? Sekarang baikan. Pelukan, sini, deketan. Aman tim, aman. Iya, Bi. Soalnya kan kalian udah janji kalau marahan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kan kita baru sehari. Apaan ini? Penyamuk dia. Ma, Mutia mau ngomong. Ngomong aja, mama dengerin kok. Jadi alasan aku balik itu karena Udah mau cerita, kamu udah tahu. kamu udah tahu. Iya. Mama tahu, Nak. Dan sekarang Mama gak mau lagi nyusahin kamu. Mama tahu kok, kamu senang kalau kamu dapat apa yang kamu pengen. Mama pengen yang terbaik buat kamu. Mama maafin Mutia. Ya gak apa-apa, Nak. Tapi kalau rumah barunya udah jadi, Mutia masih boleh kan tinggal bareng Mama? Boleh dong. Rumah ini selalu nerima anak kesayangan Mama ini. Jika nanti ku bisa tidur di sampingmu setiap Dia takut sama Nadiem yang kayak oh my god tunduk sama Gila. Kayak gini, Kak. jika nanti Kak, jangan. di sampingmu tiap kau gelap ku dengarkan. Kenapa sih Nadiem? Jangan kayak gitu. Nadiem, lock-in, Nadiem. Lock in. Gue kalau kayak gini, kamu selalu pulang, kamu selalu inget sama keluarga. Ma, aku udah punya keluarga, Ma. Yang bikin tokoh kayak mama, tapi mama kan pengennya gue masuk ke dokter kan. Hanifah, jangan nyolong. Kayak gini, seneng kan kalau misalnya Cara lu salah, Mutia. Harusnya nggak kayak gini. Ini Di bawah. Bibi. Di bawah aja, menantu kan di Tasya. bawah. Ini Bu Retno, ini Taris. Nanti pas di aku ada ngomong ke Taris ya, Fit. Hah? Pas di akhir aku udah ngomong ke si Tarik. Berarti langsung kayak gituin ya? Iya, mau nyamperin kayak Ini jangan di sini. ini punya, terus kamu kamu pegangnya, kamu yang pelan-pelan yang ngomongnya. Nah, ayo maafin mertua kamu ya. Kerekam tahu deh, ini aku rekam. Ini aku rekam. Mertua kamu ya. Sebagai sesama ibu, kamu pasti ngerti gimana rasanya kalau udah jauh sama anak sendiri. Coba yuk, coba yuk. Coba yuk.